dalam agama Islam pun mengatakan bahwa jangan meninggalkan generasi muda dalam keadaan yang lemah. Lemah itu bisa saja lemah pikiran, lemah semangat dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu tugas pemerintah daerah juga untuk bisa menyehatkan generasi muda ini. Ya kan sekarang sulit ya, generasi muda jangan istilahnya jangan mageran ya. Jangan mager ya, harus olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Kali ini tidak di studio, tapi di ruangan PLT Kadispora Banten. Untuk apa? Untuk mengetahui perkembangan PON 20 Papua. Dan saya sudah berada di ruangan Pak PLT Kadispora, Pak Saukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka aja ya. Kita sudah periksa jaga jarak kan. Saya sudah vaksin 2 kali juga dan sama kita sudah vaksin juga Pak, 2 kali ya. Iya. Pak, saya panggilnya Pak Oni nih. Oke. Pak Oni, kita tahu bahwa PON 20 Papua Banten ini kejutan ya. Perkembangan terkini saya dengar laporan Bapak tadi kejar-kejaran di 10 besar. Ya. Nah, memang target Banten sendiri di PON Papua ini di urutan berapa? Terima kasih Kang Yadi ya. Sebenarnya bukan kejutan, tapi kita memang sudah mentargetkan dari awal itu 10 besar untuk di PON ke-20 tahun 2000. Sebenarnya PON 2020 yang diselenggarakan tahun 2021 karena memang kemarin pada saat masa pandemi awal-awal itu akhirnya ditunda, kemudian menjadi tahun 2021. Sekarang kita memang sudah berada di posisi 10 besar. Posisi 10 besar dari 33 provinsi ya. Dari 33 provinsi ada beberapa provinsi yang malah belum mendapatkan medali ya, di antaranya Papua Barat, kemudian juga ada Sulawesi Barat, Kaltara dan lain sebagainya. Alhamdulillah di antara provinsi-provinsi baru ya, di antara provinsi yang usia muda, Banten alhamdulillah masih bersaing, ada suaranya ya di tingkat nasional. Tahun lalu di tahun PON penyelenggaraan PON yang tahun lalu kita di peringkat ke 14 kalau tidak salah, yang sekarang kita berusaha untuk masuk ke 10 besar. Dan sampai dengan posisi hari ini tanggal 11 pukul 15.00 nih ya. Ini sudah 8 emas, 11 perak dan 21 perunggu, dan masih ada beberapa cabang olahraga yang memang masih memiliki potensi untuk mendapatkan medali emas. Ini sisa waktu kurang lebih 3-4 hari lagi, mudah-mudahan ada beberapa cabur yang masih bisa menyumbangkan medali, Kang Yadi. Apa aja tuh cabur yang potensi punya medali? Cabang-cabang yang memiliki potensi untuk mendapatkan medali itu adalah dayung, terjun payung, layar, karate, para layang putri, catur dan gulat. Ya. Memang dari penyelenggaraan PON tahun yang lalu kita banyak mendapatkan medali di cabang-cabang itu. Ada cabang marching band itu kita yang mendapatkan banyak emas, tapi ternyata di Papua tidak dipertandingkan, sehingga kita harus berupaya untuk mendapatkan potensi medali dari cabang-cabang lain. Ya meskipun itu memang tadinya bukan unggulan, tetapi memang ya kita harus mau tidak mau, suka tidak suka harus mengoptimalkan potensi yang ada sehingga kita bisa menutupi cabang-cabang unggulan kita yang tidak dipertandingkan, karena memang tuan rumah memiliki kelebihan untuk dalam rangka menentukan cabang olahraga yang dipertandingkan. Jadi mau tidak mau ya Provinsi Banten harus menyesuaikan apa saja atlet-atlet yang memang memiliki potensi atau cabang-cabang yang memiliki potensi untuk bisa mendapatkan medali. Artinya itu sudah dipersiapkan sejak lama. Iya, ya itu sudah. Dan kalau kita lihat semua atlet yang dikirim itu sekitar 240 atlet itu semuanya adalah yang memiliki potensi, karena mereka masuk ke Papua itu harus lulus prapon kan. Iya. Nah, kalau tidak prapon, tidak seleksi tidak masuk ke prapon, berarti mereka tidak bisa bertanding di Papua. Jadi bukan orang-orang yang tiba-tiba gitu tiba-tiba kita kirim karbitan dan lain sebagainya. Ya mereka harus mengikuti seleksi prapon,
harus lulus seleksi prapon dan kemudian baru bisa mengikuti PON di Papua. Jadi tidak semua atlet atau tidak semua provinsi bisa mengirimkan atletnya ke PON. Dia harus melewati babak prapon dulu. Jadi ketika dia lulus di babak prapon, dia bisa bertanding di PON gitu Kang Yadi. Jadi ya istilahnya semua yang dikirim itu kita ya ada prosesnya. Sudah prosesnya. Tapi itu pemain bayaran bukan sih? Ya tidak, jelas ini kan harus ada proses pembinaan. Arti pembinaan dari sini ya, dibina. Ya kalau kita lihat Kang Yadi ya, emang di sini kita kan di Dispora ada PPLP, ya, Pusat Pelatihan Atlet Pelajar, ya kan. Kita memiliki ada jenjang UPT ya, UPT. Ya, kalau saya lihat ini dari data ini Kang Yadi ya, memang junior kita, ini ada 2 orang yang jebolan PPLP kita yang pusat pelatihan pelajar kita ini mendapat medali emas. Yang pertama itu adalah saya sambil baca data takut salah, ini adalah Rizky Juniansa. Itu medali emas angkat besi ya. Kemudian bukan Maisaro. Satu lagi itu selain Rizky itu adalah Desi Sinta Gulat. Gulat 63 kg putri itu jebolan PPLP. Milenial semua ya? Ya, pembinaan kita. Dan Rizky Juniansa ini bukan hanya juara PON, tapi dia juara dunia junior. Dia baru pulang dari Azerbaijan kemarin, dia dapat emas juga di kejuaraan dunia. Atlet Banten dia, dan sekarang di Platnas juga dua-duanya. Nah, makanya sebenarnya sistem pembinaan olahraga di Banten termasuk potensi anak muda dalam jenjang prestasi olahraga sendiri seperti apa sih di Banten menurut Pak Kadis? Ya, kalau saya lihat ya, fasilitas sarana prasarana di Provinsi Banten sebenarnya sudah memadai. Sudah lengkap. Iya, sudah lengkap. Dan saya lihat juga kabupaten kota di Provinsi Banten juga sangat konsen terhadap pembinaan atlet ya. Meskipun dengan ada berbagai macam kekurangan dan lain sebagainya, tetapi saya lihat dibandingkan dengan daerah-daerah lain, termasuk kita yang memiliki pembinaan yang berkesinambungan. Apalagi kepala daerah kita provinsi ya, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur itu sangat konsen terhadap pembinaan keolahragaan. Salah satu contoh ya, ya kita lagi menantikan nih stadion kelas internasional, ya kan, Bantar International Stadium, ya hampir 1 triliun loh, itu 900 miliar lebih, ya kan, ya itu salah satu contoh konkret bahwa gubernur, kepala daerah provinsi peduli terhadap olahraga. Jadi supaya meningkatkan gairah olahraga, bagaimana juga dengan adanya sarana prasarana yang memadai, ini tingkat internasional loh. Dengan kita jelas dengan adanya sarana prasarana yang tingkatnya internasional, itu akan ada pertandingan yang bertingkat nasional ke atas, sehingga kan otomatis kita sebagai tuan rumah ini di sini, anak-anak muda kita juga banyak yang menonton dong di sini. Bergairah ya kan. Kalau kedatangan kata Pak Gubernur kan akan mendatangkan kelas-kelas bintang sepak bola internasional. Ronaldo itu. Ya, itu kan maksud Pak Gubernur itu dengan standar stadion internasional seperti itu bisa mendatangkan ya kan, tidak mungkin dong kita mendatangkan sekelas pemain dunia dengan stadion yang nanti cedera mereka. Iya. Gatal-gatal. Nah, makanya oleh karena itu dengan adanya stadion yang berstandar internasional ini, kita bisa mendatangkan pemain-pemain kelas dunia, ya kan, karena memang standar-standar FIFA, standar-standar internasional kan harus ada standarnya. Minimal kita bisa mengundang klub-klub internasional. Nah, itu dia. Nah, dengan mendatangkan klub kan berarti kan bergairah ini Indonesia. Olahraga di Provinsi Banten. Dan sejak dulu kalau kita lihat memang sejarahnya Pak Gubernur ini sangat pembinaan olahraga, apakah beliau mantan ketua Persita dan lain sebagainya ya, di pencaksilat dan lain sebagainya, sehingga pembinaan keolahragaan di Provinsi Banten ini sangat baik lah ya. Dan kemarin menyaksikan langsung emas pertama dengan Pak Wagub. Alhamdulillah. Jadi ketika gimana rasanya tuh waktu ya saya deg-degan. Begini deg-degan. Ya gimana nggak deg-degan? Saya dampingi Pak Wagub selama beberapa hari. Satu pun emas belum dapat. Ya, saya berdoa mudah-mudahan sebelum pulang ini saya dapat medali emas. Akhirnya ketika kita sudah sampai di bandara, pesawat delay, Pak Wagub bertanya, mana pertandingan yang dekat? Sambil menunggu delay, akhirnya ada Muay Thai. Nah, itu hikmahnya kita delay, akhirnya
kita menyaksikan medali emas pertama Provinsi Banten di cabang Muay Thai. Ya, saya sangat apresiasi terhadap perhatian Pak Gubernur dan Pak Wagub, sehingga Pak Wagub tuh selama di Papua hampir tiap event tiap venue itu didatangi berpanas-panas, ya tahu sendiri cuaca di sana, kemudian juga beliau kurang istirahat, kita kurang istirahat sih, tapi beliau masih semangat mendatangi venue-venue di Papua di mana atlet Banten bertanding, hoki, Muay Thai, Taekwondo dan beberapa panahan itu semua didatangi, plus juga mendatangi mes-mes yang didatangi yang di mes-mes atlet yang ditempati oleh kontingen Provinsi Banten, memberikan semangat, memberikan dorongan, termasuk pada saat sebelum beliau pulang sempat beliau memberikan semangat kepada Rizky Juniansyah itu. Beliau pulang besoknya Rizky dapat medali emas di area angkat besi. Jadi memang kehadiran Pak Wagub penting ya. Kita kehadiran seorang bapak, seorang orang tua lah begitu ya, kepada anaknya yang bertanding dan luar biasa memang, dan semangat atlet kita juga luar biasa dengan keterbatasan, dan mungkin salah satu faktor juga kan di sana cuaca juga berbeda dengan di Banten, sana panas dan lain sebagainya, kemudian juga faktor waktu dan sebagainya, kurang istirahat, sehingga dengan semangat bertanding yang kuat, dengan apalagi ketika menghadapi emas kita pertama itu bukan cuma-cuma loh, di final tuh menghadapi atlet tuan rumah loh, menghadapi Papua ya, dengan segala di rumah orang lah begitu ya. Berarti kan dia memiliki semangat bertanding, memiliki daya juang yang tinggi, mental yang baja. Bagaimana supporter tuan rumah menyaksikan atletnya bertanding, mendukung kan sebelah sana ya. Mendukung ya kan ya, sedangkan kita supporter dari Banten hanya beberapa gelintir orang gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan disaksikan pimpinan daerah, dalam hal ini Pak Wakil Gubernur, ada Ketua Umum KONI juga Pak Bu Brigjen Rumiah, ya alhamdulillah, dan CDM juga hadir, saya sendiri juga hadir, dan ya alhamdulillah dengan dorongan kita semua, supporter moral dari doa dari masyarakat Banten, alhamdulillah emas pertama bisa diraih, dan kemudian berlanjut dengan beberapa medali emas yang sampai saat ini sudah 8 medali emas. Jadi ya alhamdulillah lah, semangat juang atlet-atlet kita nggak surut gitu ya. Nggak surut. Ya, dengan situasi yang seperti itu di Papua, ya kan mereka bisa berprestasi lah. Dia di antara provinsi-provinsi yang muda usia, kan kita termasuk yang muda usia ya. Bangka Belitung, Kepri, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kaltara. Nah, kita masih bersaing 10 besar. Nah, sebelum PON kan kita tahu bahwa kondisi pandemi luar biasa. Nah, iya. Nah, gimana itu pembinaan dan menjaga kondisi atlet untuk, tentu kan kalau sudah kena COVID misalnya kan halnya bisa mana gitu. Ya, itu memang menjadi sebuah kendala juga bagi pembinaan atlet ya. Ketika mereka istilahnya sudah mencapai puncak dan kemudian dibatalkan PON tahun 2020 kemudian menjadi tahun 2021, jelas kondisi atlet juga kan akan berubah. Nah, memang saya apresiasi terhadap pengurus KONI, pengurus cabang, pengurus daerah di cabang olahraga, mereka bisa menjaga ritme kondisi atlet sehingga waktunya bertanding sekarang mereka masih bisa prima. Jelas sangat berpengaruh, tidak mudah dengan kondisi pandemi COVID ini. Biasanya kan kita ada pelatihan daerah terpusat. Biasanya dididik dulu di satu tempat, digembleng beberapa bulan sebelum berangkat itu. Nah, kita sulit untuk menyatukan atlet itu ke dalam pemusatan latihan yang terpusat, karena dengan jumlah banyak berarti kan ada kerumunan itu kan. Akhirnya berarti kita membuat platda mandiri masing-masing cabang olahraga. Nah, jadi terpisah, ada yang di mana, jadi tidak, tapi mereka intensif untuk melaksanakan pelatihan untuk menghadapi PON. Gitu. Jadi memang pasti ada pengaruhnya. Tapi kita juga itu tidak boleh dijadikan alasan kemudian prestasi kita bisa akan menurun dan sebagainya, karena seluruh provinsi mengalami hal yang sama, ya kan, dengan pandemi COVID ini bagaimana atlet masih bisa berprestasi. Ya, seluruh provinsi kecuali yang kena pandemi COVID hanya Provinsi Banten. Tetapi kan ini seluruh dunia mengalami pandemi COVID. Betul. Jadi oleh karena itu kita
appreciate terhadap pengurus KONI, kemudian pengurus-pengurus cabang olahraga, bagaimana beliau itu bisa menjaga atletnya dan juga bisa tetap menjalankan jadwal-jadwal pelatihan untuk menghadapi PON dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan juga tetap melakukan pemusatan latihan secara terpisah. Jadi kita tidak bisa lagi melakukan pemusatan latihan secara terpadu. Karena kerumunan tadi. Ya, nah, karena memang bentuk-bentuk intervensi daerah terhadap pembinaan olahraga selain anggaran apa aja sih Pak Kadis? Termasuk apa harapannya atau mungkin ada himbauan buat kaum milenial untuk bahwa olahraga juga bisa mengharumkan nama daerah, bangsa, bahkan menjadi masa depan buat para kaum muda. Iya, saya kira jelas dalam agama Islam pun mengatakan bahwa jangan meninggalkan generasi muda dalam keadaan yang lemah. Lemah itu bisa saja lemah pikiran, lemah semangat dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu tugas pemerintah daerah juga untuk bisa menyehatkan generasi muda ini. Ya kan sekarang sulit ya, generasi muda jangan mageran ya. Jangan mager ya, harus olahraga gitu kan. Nah, bagaimana caranya pemerintah untuk bisa mendorong meningkatkan partisipasi dari generasi muda untuk meningkatkan olahraga. Jelas olahraga itu kan luas ya, bukan hanya olahraga yang sepak bola, ada olahraga permainan, ada olahraga yang terukur dan lain sebagainya. Jadi dan seluruh olahraga itu bagus. Nah, seluruh olahraga bagus, tidak ada olahraga yang tidak bagus. Seluruh olahraga bagus. Tinggal kita menyesuaikan di mana bakat kita, di mana potensi kita untuk bisa menemukan prestasi di bidang olahraga. Dan pemerintah sangat mendorong ya. Saya kembali lagi mengingatkan bahwa agama juga mengajarkan fijismis salim al aqlus salim katanya. Di dalam jiwa yang kuat terdapat di dalam raga yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Di dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, jadi gimana kita mau bisa bekerja, gimana kalau kita bisa belajar, kalau fisik kita lemah dan lain sebagainya. Kalau misalkan tidak usah mengejar itu menjadi sebuah prestasi, untuk kesehatan badan kita juga kan kita perlu. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Iya, kita kan perlu menjaga imunitas, perlu menjaga kesehatan kita ya. Dengan kita masih berada di dalam ruangan karena memang menjaga kerumunan, tidak keluar ruangan, kita kan harus bergerak dan lain sebagainya. Dan saya yakin potensi generasi muda Banten untuk bisa menjadi seorang olahragawan sangat terbuka karena apa yang saya sampaikan tadi, alamnya mendukung, sarana prasarananya mendukung, ya kan. Sekarang pemerintahnya peduli ya. Iya, pemerintahnya peduli dan saya yakin sih, coba lihat sekarang. Alamnya mau olahraga apa? Mau olahraga perairan, kita banyak pantai. Mau olahraga pegunungan, kita ada gunung. Mau olahraga permainan, kita banyak sarana prasarana yang mendukung hal itu. Mau softball, mau sepak bola, mau futsal, bertebaran di seluruh di seluruh provinsi Banten dan lebih mudah dijangkau dibandingkan provinsi-provinsi ataupun daerah-daerah lain yang memang sulit ya kan. Ada daerah-daerah yang berkepulauan, ada daerah-daerah yang luas wilayahnya. Provinsi Banten lebih mudah dijangkau. Jadi oleh karena itu sangat potensi untuk bisa meningkatkan prestasi olahraga sangat, apalagi dengan ibu kota negara sangat dekat, ya kan, fasilitas banyak lah. Jadi kita sangat mendorong generasi muda Provinsi Banten untuk bisa berkiprah di bidang olahraga dan semua olahraga itu adalah positif bagi perkembangan jiwa generasi muda. Ya kan, sekarang kan anak muda sekarang kan sulit untuk keluar ya kan, mager ya, megangin HP ya kan, dan sebagainya. Ya ada positif ada negatifnya. Apalagi kita kemarin kan sempat tidak boleh tatap muka sekolah ya. Oleh karena itu kebanyakan gadget dan sebagainya. Oleh karena itu dengan olahraga ini ya bisa menyeimbangkan. Betul. Ya antara kesehatan dengan daya tubuh dan tubuh dan sebagainya. Gitu Kang Yadi. Nah, terakhir nih. Ya. Dengan posisi sekarang
optimis nggak Banten bisa naik 10 besar atau naik tingkat dari sebelumnya? Insya Allah, Kang Yadi. Kalau saya lihat, saya melihat menyaksikan sendiri perjuangan atlet-atlet Provinsi Banten sangat luar biasa, bertarung tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal takut, mental baja di bumi Papua. Saya kira sangat wajar kita lihat berkejaran dengan Provinsi Lampung yang sudah lebih dulu senior ya, tetangga kita. Jadi sekarang kita dengan 8 emas, Lampung kalau tidak salah posisi sekarang 7 emas. Ya, itu posisi 11. Ya, kita masih ada potensi-potensi medali emas. Ada berapa potensi medali lagi ke depan? Kalau kita lihat di atas kertasnya masih ada 10-an lebih lah medali emas. Masih insya Allah ya. Ini ini kan kita di atas kertas ya kan, belum tentu di lapangan akan berbeda. Tetapi kita sangat berdoa dan berharap bahwa atlet-atlet kita itu tetap berjuang maksimal untuk mengharumkan nama Banten. Otomatis dengan naiknya misalkan peringkat Provinsi Banten di kancah PON ini dan juga banyaknya atlet-atlet baru yang muncul meraih medali, baik itu medali emas, medali perak atau medali perunggu, akan menarik minat generasi muda Provinsi Banten untuk bisa juga ikut berpartisipasi di dalam prestasi olahraga. Ternyata bisa Banten. Ternyata bisa. Coba orang istilahnya dari Cikesa, dari Anyer yang layar kemarin 2 emas dari Anyer ya. Itu atas nama siapa? Deksi Priani. Deksi Priani. Ya, Deksi Priani itu layar 2 emas. Coba orang Anyer. Gitu. Asli orang Banten ya. Asli orang Banten itu Muay Thai pertama itu orang Cikesa. Ya, jadi luar biasa. Jadi siapa bilang kita tidak punya atlet-atlet yang ini ya kan? Yang penting punya kemauan, punya semangat, kerja keras, mau berlatih, itu intinya, ya kan? Karena itu yang sulit, berlatih, ya kan? Meluangkan waktu untuk bisa berlatih ya. Itu atlet adalah napasnya adalah latihan. Oke, kalau jadi kita berharap bahwa Banten bisa menyalip gitu ya. Bisa menyalip dan mudah-mudahan sesuai target kita bisa masuk 10 besar. Kita minta doanya kepada para pemirsa ataupun para masyarakat Provinsi Banten untuk bisa tetap mendoakan rekan-rekan atlet kita untuk bisa mewujudkan ya harapan masyarakat Banten supaya berkiprah di PON 2021 ini. Gitu. Ada bonus dong ya kalau yang juara? Insya Allah sudah disiapkan ya. Sudah disiapkan. Wah, Pak Adis dan nggak bisa dengan sistem sekarang ini, tidak bisa ujuk-ujuk nggak bisa ujuk-ujuk kita mengeluarkan uang dari kantong, nggak bisa. Itu harus direncanakan. Nggak bisa. Disiapkan, sudah disiapkan. Pemerintah daerah sudah menyiapkan. Tenang saja. Kalau gitu. Luar biasa Pak Adis. Saya berdoakan juga harapan Pak Adis juga sama dengan harapan saya sebagai warga Banten. Mudah-mudahan di PON ini kita berprestasi maksimal begitu ya, naik tingkat 10 besar. Terima kasih nih Pak Adis sudah santai menyempatkan waktu. Sama-sama. Nanti saya tinggal tunggu kabarnya, mudah-mudahan ada kabar dari Bapak. Ya, hari kita masuk 10 besar gitu ya. Amin. Dan mudah-mudahan masyarakat Banten juga menjadi kebahagiaan semuanya, keberhasilan semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.